Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Septihadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah organisasi komputer, yang kedua arsitektur komputer, ketiga sejarah perkembangan komputer, dan keempat arsitektur CPU. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin computer atau to compute yang berarti menghitung. Komputer sebenarnya adalah mesin penghitung yang hanya melakukan proses aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Organisasi komputer adalah keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses compute maupun proses interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam menjalankan fungsinya. Contohnya yaitu sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan periferal. Lalu fungsi komputer pertama yang paling utama adalah melakukan pengolahan data, yang nantinya akan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Yang kedua adalah melakukan penyimpanan data, ketiga melakukan pemindahan data, dan keempat melakukan operasi kontrol. Hardware komputer secara prinsip terdiri atas 4 bagian, yaitu pertama CPU, kedua memori, ketiga input-output device, keempat sistem interconnection. Selanjutnya 3 komponen penting dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakannya, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya adalah programmer. Bagian B yaitu tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk sebuah komputer. Contohnya adalah melakukan beberapa set instruksi, metode pengalamatan, teknik input, output, dan operasi aritmatika. Pada era tahun 1940, arsitektur komputer digital memiliki 2 level, yaitu pertama level ISA, yang kedua level digital logik. Selanjutnya, mesin komputer terbagi menjadi 6 level, yaitu level 0 atau level logika. Merupakan level paling rendah yang berupa rangkaian gerbang logika dalam susunan rangkaian hardware komputer. 2 level 1 atau level arsitektur mikro, terdiri atas rangkaian dasar prosesor yang berupa ALU untuk melakukan operasi aritmatika. Pada level ini juga terdapat mikroprogram yang berfungsi sebagai interpreter setiap perintah dari level di atasnya. Yang ketiga level 2 atau level arsitektur perangkat instruksi. Sering disebut level ISA mengandung perintah atau instruksi dasar sebuah komputer. Yang keempat level 3 atau level sistem operasi. Merupakan tingkat dengan kondisi mesin diatur oleh program yang disebut sebagai sistem operasi. Yang keempat ada level 3 atau level sistem operasi. Yang kelima level 4 atau level bahasa assembler atau bahasa rakitan. Yang keenam ada level 5 merupakan level bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya arsitektur komputer kemudian diperbaiki menjadi 3 level pada tahun 1951 oleh Maurice Wilkes sebagai berikut. Pertama level ISA berisi perintah-perintah yang akan diinterpretasi oleh digital circuit hardware. Kedua level interpreter adalah penerjemah yang terintegrasi dengan ISA. Ketiga level digital logik merupakan komponen hardware yang menjalankan instruksi secara langsung. Bagian C, sejarah perkembangan komputer. Pertama, tahap manual. Pada tahun 1150 di daratan Eropa,
Proses penghitungan masih menggunakan metode bantuan jari tangan tanah liat abaskus. Yang kedua, tahap mekanis. Era penghitungan aritmatika menggunakan bantuan alat secara mekanis, dimulai dengan munculnya Pascals, mesin aritmatik yang lebih dikenal dengan Pascaline. Ketiga, tahap mekanik elektronik. Pada tahap ini sudah memadukan model mekanis dan konsep semi elektronik. Yang keempat, tahap elektronik. Dimulai pada tahun 1942 dan dikenal dengan nama komputer ABC. Dan yang terakhir, bagian D, arsitektur CPU. Central Processing Unit (CPU) atau lebih dikenal dengan prosesor merupakan inti dari sebuah komputer. CPU berguna untuk menjalankan setiap instruksi yang tersimpan dalam memori utama. CPU dikategorikan menjadi 3 arsitektur, yaitu arsitektur Babbage, arsitektur von Neumann, dan arsitektur modern. Arsitektur Babbage. Sistem ini dimaksud untuk menjalankan soal algoritma dan penerapan bahasa pemrograman paling tua. Lalu arsitektur von Neumann. Mesin dengan banyak tombol dan kabel menjadikan mesin berukuran lebih kecil, efisien, dan cepat. Ketiga, arsitektur modern. Pada arsitektur modern, CPU dilengkapi dengan bagian interconnection untuk mendukung kecepatan proses data. Lalu struktur CPU. Ada ALU, Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, Register, CPU Interconnection. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.